Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun maksud saya di sini untuk memaparkan sedikit tentang sejarah yang untuk ditugaskan pada kami oleh dosen kami, Bapak Robi sebagai dosen ilmu kalam di Setai Al-Kifaiyah Riau. Ada beberapa poin yang kami bahas mengenai awal mulanya terjadi kelompok dalam Islam. 1. Awal mulanya terjadi dalam kelompok dalam Islam adalah iktiraf, perpecahan. Dalam sejarah Islam bermula setelah Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh sekelompok pemberontak yang menganggap Utsman tidak adil dalam pemerintahnya dalam mengambil kebijakan selama menjadi khalifah. Ketika itu Ali bin Abi Thalib dilantik sebagai khalifah untuk menggantikan Utsman. Para pemberontak ikut hadir dan mengadakan pendekatan kepada Ali dengan maksud mendudukkannya. Dipelopori oleh Al-Ghafiqi dari pemberontakan Mesir sebagai kelompok terbesar waktu itu, tapi Ali menolaknya. Namun justru yang mengherankan adalah mereka malah memusuhi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian hari, perkara ini kemudian menjadi penyebabnya utama perpecahan. Saat itu umat Islam berbagai keadaan, dua kelompok. Ada yang pro Sayyidina Ali dan ada yang kontra atau bentrok pada Sayyidina Ali. Salah satu terjadi pemecahan waktu itu karena kepolitikan. Sumber pemecahannya tentang politik. Yang kedua, aktor utama yang sering terjadi sebab perbedaannya. Aktor utama perbedaan dalam Islam. Salah satunya penafsiran atau ikhtilat atau pendapat. Ulama dan mazhab Islam memiliki tradisi ikhtilat, ijtihad, yang upaya intelektual untuk memahami hukum dan ajaran berdasarkan agama, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ulama berbeda seperti Imam Abu Hanifah atau disebut Imam Hanafi, dan yang kedua Imam Maliki atau Malik bin Hanas. Yang ketiga Imam Muhammad Idris As-Syafi'i atau disebut Imam Syafi'i. Dan yang keempat berbeda lagi dengan Imam Ahmad bin Hanbal atau disebut Imam Hambali. Mereka berbeda memiliki metode masing-masing dalam penafsiran ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, memahami teksnya sehingga lahir berbagai mazhab berbeda pendapat. Salah satunya perbedaan pendapat dalam Islam. Atau yang ketiga itu ada aliran-aliran dalam Islam atau disebut dengan aliran Khawarij. Khawarij itu artinya asal katanya karaja, yang artinya keluar. Khawarij yang keluar meninggalkan barisan Sayyidina Ali waktu perang kemarin itu. Ali bin Abi Thalib sepakat menerima keputusan Ali karena mereka tidak sepakat menerima keputusan Ali karena takhtim. Dalam perang Saffin pada tahun 37 Hijriah atau disebut 684 Masehi, mereka menyebut dirinya surah, artinya orang yang bersedia mengorbankan dirinya untuk memperoleh ridha Allah. Disebut juga Hurairah karena pertama kali berkumpul di suatu desa dekat kota Kufah bernama
Harura. Pemimpin pertama Khawarij adalah Abdullah bin Sahab Ar-Rasibi. Adapun pendapat mereka tentang paham tentang doktrin dari golongan Khawarij, mereka membilang khalifah dipilih oleh umat Islam. Yaitu khalifah tidak harus keturunan bangsa Arab, dan khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib sah. Tetapi Utsman setelah yang ke-7 dari khalifah telah menyeleweng. Khalifah Ali sah, tetapi setelah tahtim ia menyeleweng. Menurut mereka ada lagi golongan Murji'ah. Muncul paham Murji'ah, munculnya sebagai gerak politik yang dibawa oleh Al-Hasan Muhammad Hanafiyah, yang dimuncul waktu itu karena klaim Ibnu Zubair sebagai khalifah di Mekah. Muncul gagasan irja. Al-Hasan membuat surat pendek yang intinya menangguhkan keputusan atas persoalan konflik Ali Muawiyah dan Zubair. Adapun pemikiran tentang Murji'ah, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berbuat dosa besar. Itu salah satu paham orang tua. Dia menyerahkan semua keputusan itu pada Allah yang menentukan. Yang ketiga tentang Mu'tazilah. Adapun pendapat tentang Mu'tazilah tentang kekuatan tentang ketahuan keesaan Allah. Tuhan merupakan suatu zat yang unik, tidak ada yang serupa dengannya, menolak paham antroposofisme, menolak bahwa Tuhan dapat dilihat manusia di akhirat. Berarti mereka tidak percaya bahwa Tuhan di akhirat itu bisa dilihat. Satu. Yaitu Tuhan tidak bisa berbuat zalim. Yaitu Tuhan tidak berdusta, tidak berbuat buruk, dan tidak melupakan apa yang wajib dikerjakan. Salah satu paham mereka. Yang keempat tentang Syiah. Awal muncul Syiah setelah wafat Nabi Muhammad SAW tahun 632 Masehi. Muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang harus menggantikan dan siapa pemimpin umat sebagai besar. Sebagian besar dari kaum Ansar atau kaum Ansar, mereka meyakini bahwa yang berhak menggantikannya Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar apabila Rasulullah sakit, maka Abu Bakar disuruh mengganti memimpin salat atau disebut imam. Dan ada juga sebagian kaum kecil bahwa mereka yang berpendapat bahwa yang berhak menggantikan Sayyidina Ali itu yang berhak menggantikan Rasulullah adalah Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali adalah Ahlul Bait dari Rasulullah. Nah, dari situ timbulnya pemahaman perpecahannya tentang ada memilih Ali dan ada memilih Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Adapun pemikiran tentang Syiah adalah dia meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam harus dipegang oleh Ahlul Bait, keluarga Nabi. Mereka percaya bahwa para imam dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga Imam Mahdi memiliki otoritas spiritual dan politik yang ditetapkan oleh Allah kepada imam ini. Dia menganggap maksum terjaga dari dosa. Paham? Yang kelima, Qadariyah. Yang asal katanya Qadara, artinya kemampuan dan kekuatan. Qadariyah kelompok yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Setiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatan. Manusia memiliki kebebasan dan kekuatan untuk mewujudkan perbuatannya. Tokoh salah satu pendiri Qadariyah, Mahad Al-Jawni, berpendapat mereka segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak dan kemampuan sendiri. Ia berhak atas segala sesuatu dan mendapat pahala apabila membuat kebaikan dan mendapat
dan dapat dosa apabila membuat kesalahan. Mereka menganggap itu. Yang keenam, tentang Jabariyah. Jabariyah adalah kelompok yang memiliki paham bahwa perbuatan manusia tidak ditentukan sejak pemula oleh qada dan qadar. Mereka tidak percaya dengan takdir Allah. Paham Jabariyah adalah telah muncul sejak awal Islam, tetapi berkembang menjadi aliran atau pola pikir dipelajari dikembangkan pada masa Daulah Bani Umayyah. Berarti udah lama juga muncul tentang Jabariyah ya. Cuman masa Bani Umayyah baru dikembangkan. Pemikiran mereka, manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Manusia dipaksa oleh Tuhannya. Berarti manusia itu tidak dapat memilih atas semua atas kehendak Allah. Itu paham mereka. Yang ketujuh, tentang Maturidiyah mengacu pada nama tokoh pendirinya adalah Abul Mansur Al-Mutardi. Mereka bahwa dia berpendapat doktrin tentang Maturidiyah akan dapat mengetahui baik dan buruknya perbuatan, tetapi akal dapat mengetahui baik dan buruknya perbuatan, tapi akal tidak mampu memerintahkan untuk melakukan perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Perintah dan larangannya hanya diketahui melalui wahyu. Berarti akal itu cuma dapat berpikir aja, tidak dapat melakukan apa-apa. Kita paham itu. Yang ke-8, tentang Asy'ariyah. Asy'ariyah ini mengacu tentang yang ke-8 tentang Salafiyah. Abad pertama Salafiyah ini muncul berbagai respon terhadap penyimpangan dalam ajaran agama, seperti bid'ah, inovasi dan agama yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Ibnu Taimiyah berpendapat, seorang ulama besar abad ke-13 yang mempengaruhi gerakan Salafi, yang menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah serta menolak taklid buta terhadap mazhab tertentu. Pemikiran Salafi adalah pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah secara literal, penafsiran secara teks dilakukan dengan metode literal secara sesuai dengan teks, menghindari takwil kecuali jika diperlukan. Pendapat dari salah satu Salafi. Yang ke-9, tentang Asy'ariyah. Pendiri Asy'ariyah adalah Abul Hasan bin Muhammad bin Ismail bin Ishaq bin Sahim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Ali Burdah bin Abi Musa bin Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah awalnya dia pengikut tentang Mu'tazilah. Namun pada umur 40 tahun ia keluar dan mempunyai paham tersendiri berbeda dengan paham Mu'tazilah. Berpendapat bahwa Tuhan memiliki sifat tetapi tidak dapat dibandingkan dengan sifat makhluknya, meskipun hakikatnya tidak terpisah dari keesaan Allah. Itu salah satu pendapat tentang Asy'ariyah. Itu salah satu sedikit dari perpecahan ajaran dalam Islam yang kami ketahui. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.